Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum mad. Seperti yang kita ketahui, mad dibagi menjadi dua macam. Ya, yang pertama ada mad far'i dan yang kedua ada mad asli atau mad tabi'i. Di sini saya akan membahas tentang hukum mad asli. Baiklah, mad dalam bahasa artinya adalah tambahan. Sedangkan dalam istilah artinya adalah menambahkan suatu huruf untuk dipanjangkan kepada huruf mad tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ada berapa sih huruf mad itu, mad asli itu. Huruf mad asli itu ada 3, seperti yang kita ketahui. Yang pertama adalah alif, yang kedua adalah waw sukun, dan yang ketiga adalah ya sukun. Baiklah, yang pertama huruf alif. Bagaimana hukum itu bisa dikatakan hukum mad asli? Syarat yang pertama adalah apabila ada huruf alif yang didahului oleh huruf yang berharokat fathah, maka hukum itu disebut dengan hukum mad asli. Dan panjangnya mad asli ini adalah 2 ketukan atau 2 harokat. Baiklah, saya akan kasih contoh. Contoh yang pertama, jama'ah. Jama'ah. Di manakah hukum mad asli tersebut? Hukum mad asli tersebut ada di huruf jim. Kenapa bisa ada di huruf jim? Karena depan huruf jim tersebut adalah huruf alif. Seperti yang saya katakan tadi. Jama'. Di depan huruf jim tersebut ada huruf alif. Dan didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Berapa panjangnya? 2 harokat atau 2 ketukan. Tidak boleh dibaca panjang dan tidak boleh dibaca pendek. Contohnya, jama'ah itu tidak boleh. Karena kalau dibaca panjang, maka hukumnya bukan mad asli lagi. Ataupun dibaca pendek, jama'ah, itu juga hukumnya bukan mad asli. Karena seperti kita ketahui tadi, syarat mad asli adalah salah satunya dibaca sepanjang 2 ketukan atau 2 harokat. Oke, selanjutnya contoh yang kedua. Qala. Saya ulangi lagi, contoh yang kedua. Qala. Yang manakah hukum mad asli? Hukum mad asli terletak pada huruf qala. Kenapa huruf qaf bisa dikatakan atau bisa disebutkan dengan mad asli? Karena di depan huruf qaf itu ada huruf alif. Dan huruf qaf itu berharokat atau bertanda fathah. Maka itu semua sudah memenuhi syarat dari mad asli. Dan bacanya juga tetap 2 harokat. Saya contohkan. Qala. Qala. Kita lanjutkan kepada huruf mad asli yang kedua. Apa tadi? Huruf mad asli kedua adalah ya sukun. Bagaimana syaratnya? Apabila ada huruf ya sukun yang didahului oleh huruf yang berharokat kasroh. Kalau alif tadi adalah yang didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Baiklah, saya akan kasih contoh. Qila. Qila. Yang manakah contoh dari mad asli? Contoh dari mad asli adalah qila. Kenapa huruf qaf bisa dikatakan dengan hukum mad asli lagi? Karena di situ huruf qaf bertemu dengan ya sukun. Dan huruf qafnya juga berharokat kasroh. Jadi itu semua sudah memenuhi syarat. Maka dibaca dengan hukum mad asli atau dengan panjangnya 2 harokat. Contoh yang kedua,
yasiru, yasiru. Yang manakah contoh dari mad asli tadi atau mad asli tersebut? Contohnya terletak pada huruf sin. Kenapa bisa terletak pada huruf sin? Karena di depan huruf sin tersebut adalah huruf ya sukun, dan huruf sin tersebut berharokat kasroh. Itu semua sudah memenuhi syarat dari mad asli. Baiklah, selanjutnya saya akan lanjutkan contoh yang ketiga atau huruf mad asli yang ketiga, yaitu huruf waw sukun. Bagaimana syaratnya? Syaratnya adalah ketika ada huruf waw sukun yang didahului oleh huruf yang berharokat dhammah. Kalau alif tadi didahului oleh huruf yang berharokat fathah, dan ya sukun tadi didahului oleh huruf yang berharokat kasroh. Sekarang contoh yang terakhir yaitu waw sukun, yang mana didahului oleh huruf yang berharokat dhammah. Contohnya ya'ulu, ya'ulu. Yang manakah contoh dari mad asli? Contoh dari mad asli terletak pada huruf ain. Kenapa bisa terletak pada huruf ain? Karena di depan huruf ain tersebut ada huruf waw sukun atau waw mati, dan didahului oleh huruf yang berharokat dhammah. Ya'ulu, yaitu huruf ain. Panjangnya berapa harokat? Panjangnya tetap 2 harokat. Tidak boleh dibaca panjang dan tidak boleh dibaca pendek. Selanjutnya contoh yang kedua, yuqinu, yuqinu. Yang manakah contoh dari mad asli tersebut? Contohnya terletak pada huruf ya. Kenapa bisa terletak pada huruf ya? Karena di depannya ada huruf waw, waw sukun atau waw mati, dan didahului oleh huruf yang berharokat dhammah. Mungkin itu semua dari penjelasan dari hukum mad asli. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apabila ada hukum mad asli bertemu dengan 3 hal macam ini, maka hukum bacanya bukan mad asli lagi. Baiklah, yang pertama, apabila mad asli tersebut bertemu dengan huruf hamzah. Huruf hamzah biasanya bisa berada di huruf waw sukun atau alif ataupun huruf ya. Contohnya ma'ah. Kenapa hukum tersebut bukan lagi menjadi hukum mad asli? Karena setelah huruf alif tadi ada huruf hamzah. Walaupun huruf mim itu adalah yang berharokat fathah dan bertemu dengan alif, tapi di depan alif ada huruf hamzah, maka hukumnya bukan lagi menjadi mad asli. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila ada huruf mad asli bertemu dengan huruf yang bertasydid. Contohnya midabbah, midabbah. Di situ hukumnya bukan lagi mad asli, walaupun di situ ada huruf dal yang berharokat fathah bertemu dengan alif. Tetapi setelah alif tersebut ada huruf ba, yang mana ba itu bertasydid, maka hukumnya bukan lagi mad asli. Baiklah, yang ketiga adalah apabila ada huruf mad asli bertemu dengan huruf yang diwakafkan. Biasanya hukum yang sering diwakafkan ini terletak pada ayat atau pada akhir ayat Al-Quran. Contohnya nasta'inu, nasta'inu. Karena itu sudah diwakafkan, maka hukum bacaannya bukan lagi mad asli. Walaupun di situ ada huruf ain yang berharokat kasroh yang bertemu dengan huruf ya sukun, tapi karena posisinya sudah diwakafkan, maka hukum bacanya bukan lagi mad asli. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah kata, itu semua dari saya. Yang benarnya hanyalah dari Allah. Lanjut, ntar gua potong. Semoga
apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa kita praktek dalam membaca Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.